warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nadila Rahma Putri di channel Asyik Belajar Geografi. Nah, kawan-kawan, kali ini saya akan menjelaskan tentang pemetaan, sistem informasi geografis, dan penginderaan jauh. Selamat menonton! Nah, materi pertama kita adalah peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil dalam skala tertentu. Peta juga termasuk unsur-unsur alamiah dan unsur-unsur buatan manusia. Sesuai dengan fungsinya, peta harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, konform. Bentuk dan sudut pada peta yang dibuat harus sama dengan bentuk dan sudut aslinya. Yang kedua, equidistant, sama jarak. Artinya, jarak pada peta yang dibuat harus sama dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi setelah dikalikan skala. Yang terakhir, equivalen, artinya luas pada peta yang dibuat harus sama dengan luas permukaan bumi. Selanjutnya, jenis peta menurut ISI. Ada dua. Yang pertama, peta umum, peta yang menggambarkan permukaan bumi secara umum. Contohnya, peta topografi dan peta korografi. Yang kedua, peta tematik atau khusus, peta yang menggambarkan satu tema atau unsur tertentu dari permukaan bumi. Contohnya, peta curah hujan, peta tanah, dan peta temperatur. Nah, ini contoh peta topografi. Peta topografi biasanya memakai garis kontur untuk informasi keberadaan, lokasi, jarak, variasi ketinggian kontur. Dan ini adalah contoh peta korografi. Peta korografi adalah peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi dengan skala yang kecil, 1:250.000 sampai 1:1 juta. Peta korografi biasanya mencakup provinsi, negara, benua, atau dunia. Jenis peta menurut skala ada 4. Yang pertama, peta kadaster, sangat besar, skalanya 1:100 sampai 1:5000. Yang kedua, peta skala besar, peta yang mempunyai skala 1:5000 sampai 1:250.000. Yang ketiga, peta skala menengah, peta yang mempunyai skala antara 1:250.000 sampai 1:500.000. Yang keempat, peta skala kecil, peta yang mempunyai skala 1:500.000 sampai 1:1 juta. Jenis peta menurut nilai dan sifat data. Yang pertama, nilai data yang dikandung. Yang pertama, peta dasar atau basic map adalah peta yang dihasilkan dari survei langsung di lapangan. Yang kedua, peta turunan, peta yang dibuat berdasarkan acuan peta yang sudah ada. Yang kedua, sifat data yang dikandung. Yang pertama, peta stasioner, peta sifat data yang menggambarkan permukaan bumi dan sifat datanya tetap stabil. Yang kedua, peta dinamis, sifat datanya selalu berubah. Nah, ini adalah rumus skala. Jika ditanyakannya skala, maka rumusnya jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Jika ditanyakannya jarak sebenarnya, maka rumusnya jarak pada peta dibagi skala. Jika ditanyakannya jarak pada peta, maka rumusnya skala dikali jarak sebenarnya, atau bisa disingkat JPSJB, seperti itu. Nah, di sini terdapat contoh soal, yaitu jarak pada peta antara dua kota adalah 5 cm dan jarak sebenarnya adalah 60 km. Berapakah skala pada peta tersebut? Ditanyakannya adalah skala ya. Maka rumusnya skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Jarak pada petanya adalah 5 cm. Dan jarak sebenarnya adalah 60
kilometer. Di sini terdapat perbedaan. Maka kita ubah dulu kilometer ke sentimeter. Hasilnya 5 cm 60 diubah ke 60 km diubah ke sentimeter adalah 6 juta. Nah, dari sini ininya dibagi sama-sama dulu. Diperlakukan sama. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Lalu 6 juta maksudnya 6 juta dibagi 5 ini ya 5 cm sama dengan 200.000. Maka hasilnya 1:200.000. Oke, selesai. Nah, ini adalah membandingkan dengan peta lain yang sama memiliki skala yang berbeda. Jadi terdapat dua peta yang sama tetapi memiliki skala yang berbeda. Rumusnya adalah P2 sama dengan J1 dibagi J2 dikali P1. P2 adalah penyebut skala pada peta yang dicari skalanya. J1 adalah jarak antara dua titik pada peta yang berskala. J2-nya adalah jarak antara dua titik pada peta yang tidak memiliki skala. P1-nya adalah penyebut pada peta yang telah memiliki skala. Nah, ini adalah peta kontur. Peta yang memperlihatkan kontur tingkat ketinggian dari tanah ataupun dataran tinggi. Rumusnya, jika ditanyakannya kontur interval, maka rumusnya CI sama dengan 1/2000 dikali skala. CI adalah kontur interval dan S-nya penyebut skala peta, 2000-nya adalah konstanta. Dan jika ditanyakannya skala, maka rumusnya S sama dengan 2000 dikali CI. Menentukan skala peta yang tidak diketahui skalanya dapat dilakukan dengan cara yang pertama, membandingkan jarak dua titik. Yang kedua, membandingkan peta yang tidak memiliki skala dengan peta yang memiliki skala. Yang ketiga, menghitung selisih derajat lintang atau bujur. Dan yang keempat, menggunakan peta topografi. Yang kelima, menghitung kemiringan lereng. Di sini terdapat 3 proyeksi. Yang pertama, bidang datar atau azimutal. Proyeksi tersebut menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksinya, menggambarkan daerah sekitar 66 derajat sampai 90 derajat lintang utara atau lintang selatan. Dan yang kedua adalah proyeksi bidang kerucut. Sebagai bidang proyeksinya menggambarkan daerah sekitar 23,5 derajat sampai 66 derajat lintang utara atau lintang selatan. Adalah proyeksi bidang silinder. Sebagai bidang proyeksinya menggambarkan daerah sekitar 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang utara atau lintang selatan. Yang ketiga adalah proyeksi bidang silinder. Sebagai bidang proyeksinya menggambarkan daerah sekitar 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang utara atau lintang selatan. Baiklah, sampai di sini saja pembahasan kali ini. Kita akan lanjut untuk pertemuan selanjutnya adalah penginderaan jauh dan sistem informasi geografis.